warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma Syadil Arif, NIM 7020119109. Di video ini saya akan membahas tentang dinamika pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu, setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya. Dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya, termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Angka kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi karena biaya pengobatan penyakit yang relatif mahal. Kesehatan masyarakat pada prinsipnya mengutamakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Pelayanan promotif adalah upaya meningkatkan kesehatan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Dan yang preventif mencegah agar masyarakat tidak jadi sakit agar terhindar dari penyakit. Sebab itu, pelayanan kesehatan masyarakat itu tidak hanya tertuju pada pengobatan individu yang sedang sakit saja, tetapi yang lebih penting adalah upaya-upaya pencegahan atau preventif dan peningkatan kesehatan atau promotif. Yang pertama adalah pengertian pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan adalah besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. A adalah tujuan pembiayaan kesehatan. Adapun tujuan dari pembiayaan kesehatan adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna, berdaya guna, dan berkesinambungan untuk menjalin terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan atau UKP. Yang ketiga, ciri-ciri pelayanan kesehatan yang tidak memungkinkan setiap individu untuk menanggung pembiayaan pelayanan kesehatan pada saat diperlukan. Yang pertama, kebutuhan pelayanan kesehatan muncul secara sporadik dan tidak dapat diprediksikan, sehingga tidak mudah untuk memastikan bahwa setiap individu mempunyai cukup uang ketika memerlukan pelayanan kesehatan. Yang kedua, biaya pelayanan kesehatan pada kondisi tertentu juga sangat mahal. Misalnya, pelayanan di rumah sakit maupun pelayanan kesehatan canggih seperti operasi dan tindakan khusus lain. Kondisi emergensi dan keadaan sakit jangka panjang yang tidak akan mampu ditanggung pembiayaannya oleh masyarakat umum. Yang ketiga, orang miskin tidak saja lebih sulit menjangkau pelayanan kesehatan, tetapi juga lebih membutuhkan pelayanan kesehatan karena rentan terjangkit berbagai permasalahan kesehatan, karena buruknya kondisi gizi dan perumahan. Yang keempat, apabila individu menderita sakit, dapat mempengaruhi kemampuan untuk berfungsi termasuk bekerja, sehingga mengurangi kemampuan membiayai. Adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mempunyai arti penting karena beberapa alasan pokok, yakni kesehatan masyarakat menjamin terpenuhinya keadilan sosial khususnya bagi masyarakat miskin. Sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mutlak mengingat kematian bayi dan kematian balita 3 kali dan 5 kali lebih tinggi dibanding keluarga tidak miskin. Di sisi lain, penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat miskin dapat mencegah 8 juta kematian tiap tahunnya. Dan untuk kepentingan politis nasional, yakni menjaga keutuhan integrasi bangsa dengan meningkatkan upaya pembangunan termasuk kesehatan di daerah miskin dan kepentingan politis internasional untuk menggalang kebersamaan dalam memenuhi komitmen global guna menurunkan angka kemiskinan melalui upaya perbaikan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. 5 adalah hambatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Hambatan utama pelayanan kesehatan masyarakat miskin adalah masalah pembiayaan kesehatan dan transportasi, di mana banyak faktor yang menyebabkan ketimpangan pelayanan kesehatan yang mendorong peningkatan biaya kesehatan, di antaranya perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran out of pocket, dan subsidi pemerintah untuk semua lini pelayanan, di samping inflasi di bidang kesehatan yang melebihi sektor lain. Yang keenam adalah penerapan pelayanan kesehatan dengan program Jamkesmas. Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Program Jamkesmas ini sebenarnya cukup baik tujuannya, namun dalam pelaksanaannya tidak semua masyarakat miskin dapat merasakan manfaatnya karena keterbatasan dana pemerintah, sehingga pemerintah menetapkan kuota tertentu untuk perlindungan masyarakat miskin yang dibiayai dari APBN. Sedangkan sisanya yang tidak termasuk dalam kuota Jamkesmas diserahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk ditanggulangi oleh dana yang berasal dari APBD masing-masing daerah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.